Dan kita telah terhubung dengan 3 produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insanasari, Bella Mulahela, dan Adi Dwinanda. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Sandra terlebih dahulu yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sandra, hari ini terpantau relatif cukup normal, tidak ada lonjakan penumpang. Tapi apakah ada potensi lonjakan menjelang nanti penetapan larangan mudik pada tanggal 6? Masih ada hitungan beberapa hari lagi menuju tanggal 6, Sandra. Ya, selamat malam Elvira. Memang informasi yang kami dapatkan dari Branch Communication and Legal Angkasa Pura ini betul sekali untuk saat-saat ini masih dalam kondisi normal nih jumlah penumpangnya, yaitu di kisaran 40.000 sampai dengan 60.000 penumpang ataupun jumlah keberangkatannya di 400 sampai dengan 600. Namun kalau kita bandingkan ya Elvira dengan masa-masa normal sebelum pandemi ya, ini kenaikannya ini justru atau jumlah penumpangnya ini 2 kali lipat, 2 sampai 3 kali lipat di saat normal saat pandemi. Ya Elvira, yaitu sekitar 160.000 penumpang per harinya atau sebanyak 1.200 keberangkatan ya lalu lalang pesawat tentunya. Dan memang Elvira, untuk lonjakan kasus sendiri, lonjakan penumpang sendiri maksud saya di sini belum ada informasi lebih lanjutnya seperti apa, karena memang dikatakan sejauh ini masih landai-landai saja, belum adanya tren ataupun dugaan adanya lonjakan untuk penumpang sendiri seperti apa, karena memang tentunya sudah diinformasikan bahwa kita saat ini sudah melakukan penyekatan ya, sudah masuk ke dalam masa penyekatan sebelum Lebaran, penyekatan mudik yang memang sudah diselenggarakan sejak tanggal 22 April lalu sampai dengan tanggal 5, dan ini hari ke-10 belum ada lonjakan sama sekali. Kemudian nanti memang ada benar-benar pelarangan ya Elvira, yaitu di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei, kemudian juga dilanjutkan lagi tentunya pasca Lebaran ini penyekatan kembali di tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Dan memang di masa-masa penyekatan ini yang dikatakan penyekatan atau pengetatan ini adalah untuk tes antigen, rapid antigen maksud saya, kemudian PCR ataupun Genos ini harus dilakukan 1 kali 24 jam seperti itu. Dan kalau untuk pelarangan mudik ini benar-benar masyarakat tidak diperbolehkan mudik, namun hanya dengan kondisi-kondisi tertentu tentunya Elvira, seperti adanya perjalanan dinas bagi BUMN, ASN, BUMD, seperti itu pun harus ada surat izin keluar masuk yang ditandatangani oleh pejabat eselon 2, kemudian juga perjalanan dinas perusahaan swasta yang harus ditandatangani oleh pemimpin perusahaan tentunya, dan keadaan genting seperti adanya kunjungan duka, kemudian juga sakit ataupun kehamilan seperti itu pun harus ada surat izin keluar masuk yang ditandatangani oleh pemerintah setempat seperti lurah ataupun kepala desa, Elvira. Dan memang untuk saat ini memang dikatakan bahwa yang paling banyak untuk lalu lalang mudik ini sejauh ini dari mudik, yaitu dari Surabaya maksud saya, dan juga Bali seperti itu. Dan untuk situasi terkini selain itu yang bisa kita pantau ya Elvira, di belakang saya ini merupakan posko seperti itu, posko untuk kedatangan para WNA dan juga WNI. Jadi selain adanya kedatangan di sini juga sebenarnya di masa-masa penyekatan, di masa-masa larangan seperti itu, ini kita masih menerima WNA ataupun WNI yang masuk ke Indonesia, namun tentunya dengan beberapa syarat tertentu, mulai dari karantina sampai nanti benar-benar bisa melakukan karantina mandiri dan dibebaskan seperti itu. Elvira. Secara detail gambarannya seperti apa ketika WNA tiba di Bandara Suta? Karena kita tahu beberapa hari terakhir ini masalah ataupun persoalan warga negara asing yang lolos saja begitu tidak menjalani karantina menjadi sorotan. Ya betul sekali Elvira, memang beberapa waktu lalu ada 117 WNA India yang masuk ke Indonesia dan memang 12 diantaranya dinyatakan positif, dan sampai saat ini Satgas pun belum memberikan keterangan pasti mengenai kasus positif ini apakah merupakan varian dari B1617 yang memang ada di India. Ini masih dalam proses, namun memang dikatakan bahwa untuk varian di India sendiri sebenarnya sudah ditemukan Elvira di Indonesia, itu ada 10 orang yang terindikasi, dan ini tentunya masih dilakukan pencarian lebih lanjut. Untuk WNA dan juga WNI yang boleh masuk ke Indonesia ini tentunya melalui persyaratan-persyaratan ketat, seperti untuk WNI yang memang ini mereka dikatakan pelajar, mahasiswa ataupun tenaga kerja yang ingin dikembalikan di Indonesia. Tapi seperti salah satunya nih Elvira, tadi kami sempat mewawancarai salah satu pekerja dari Afrika, ini beliau sempat kembali ke Indonesia seperti itu ya, karena memang masa kerjanya ini sudah berakhir. Dan WNA yang memang boleh masuk ke Indonesia, warga negara asing yang boleh masuk ke Indonesia adalah warga negara yang memang mereka melakukan adanya keperluan bisnis, kemudian ada hal-hal yang berbau kenegaraan, bukan untuk
kunjungan ini ya, bukan untuk kunjungan liburan seperti itu, tapi ini dalam kurung pada masa-masa larangan mudik nanti, Elvira. Dan tadi kita sempat berbincang-bincang tentunya dengan Satgas, kemudian juga dengan para penumpang yang ada di sini. Ini mereka harus melalui protokol ketat dengan mereka datang. Ini salah satu posko dari 9 tahapan ya, seperti itu. Mereka melewati ini, didata bagaimana keadaannya, walaupun mereka sudah mendapatkan sudah membawa seperti itu ya rapid antigen yang negatif, nanti mereka akan dites ulang kembali. Dan setelah dites ulang kembali, jika hasilnya negatif tentunya ini akan dilakukan karantina di Wisma Atlet Pademangan seperti itu ya untuk para WNI dan para WNA-nya sendiri di hotel. Namun kalau para WNA ini menggunakan ini budget mandiri seperti itu ya, dilakukan ini. Namun jika hasilnya tentunya positif, ini harus dilakukan kembali penanganan di rumah sakit. Dan kembali lagi untuk WNI sendiri ini akan ditanggung oleh pemerintah dan WNA akan ditanggung tentunya oleh pribadi seperti itu. Dan nanti setelah melakukan 5 hari tersebut atau sudah tadinya yang positif itu sudah beberapa kurun waktu, ini akan dilakukan tes kembali. Jadi ada 2 kali pengetesan ya Elvira. Ya, jadi setelah dites kembali jika hasilnya nanti sudah negatif, mereka boleh berpulang, namun disarankan lagi untuk mengkarantina diri tentunya selama 14 hari. Jadi memang dikatakan pun tadi oleh penumpang yang dari Afrika ini cukup ketat dan cukup sulit seperti itu untuk masuk ke Indonesia. Namun tentunya ini diharapkan benar-benar bisa diterapkan karena mengingat penyebaran virus COVID-19 ini juga sudah dikatakan oleh juru bicara vaksinasi ini sudah mulai terlihat trennya, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus, apalagi jangan sampai seperti yang terjadi di India. Elvira. Baik, dari Bandara Suta sudah ada rekan saya tadi menginformasikan Sandra. Sekarang kita bergeser ke Terminal Pulau Gebang, sudah ada Bella di sana. Bella, bagaimana pantauan Anda di lapangan penerapan pemeriksaan persyaratan penumpang di Terminal Bus Pulau Gebang? Ya, selamat malam Elvira. Pantauan saya sejak siang hari tadi hingga malam hari ini di stasiun, maksud saya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur ini memang tadi sempat terdapat kepadatan dari penumpang ataupun pemudik yang akan melakukan perjalanan jauh antar kota, antar pulau begitu, yang memang nantinya sebelum tanggal 6 hingga 17 Mei ini nantinya akan berlaku larangan mudik dan periode Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan memang informasi yang saya dapatkan hingga pukul 8 malam ini terdapat 178 bus yang sudah berangkat ke kota masing-masing dengan total penumpang 1.352, yaitu dengan mayoritas tujuan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, dan juga Pulau Sumatera. Dan Elvira, memang informasi yang saya dapatkan dari beberapa calon penumpang, ini memang persyaratan dari terminal maupun dari akomodasi bus ini memang sangat lebih ringan kalau misalnya dibandingkan dengan akomodasi yang lain. Para penumpang hanya perlu membawa ataupun menyerahkan KTP sebelum berangkat, pengecekan tiket, dan juga mengisi e-hack, yaitu data pribadi dengan menyantumkan domisili, tujuan, dan juga periode keberangkatan begitu. Dan memang para penumpang ini tidak diperlukan atau tidak menyertakan surat negatif dari hasil antigen ataupun dari hasil PCR begitu. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa petugas, memang dari petugas terminal Pulau Gebang ini juga menyediakan tes dan melakukan tes genos secara acak dengan para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan begitu. Namun memang periode 25 April hingga 1 Mei ini sempat didapatkan 9 orang yang dinyatakan positif dari hasil genosnya, dan akhirnya 9 orang ini dinyatakan ataupun dibatalkan untuk keberangkatannya begitu, Elvira. Oke, baik. Terima kasih Bella. Sekarang saya bergeser lagi untuk memantau bagaimana kondisi di Stasiun Senen, Jakarta. Sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda. Adi, sepanjang hari ini terlihat lonjakan yang cukup masif di sana. Bagaimana pantauannya hingga malam hari ini? Ya, selamat malam Elvira. Betul sekali seperti Anda katakan bahwa situasi di Stasiun Senen pada hari Sabtu 1 Mei 2021 ini dari siang hingga malam hari tadi terpantau sangat ramai. Karena memang Elvira, jika Anda perhatikan, ini hanya tersisa waktu seminggu sebelum nantinya larangan mudik pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 ini berlaku. Artinya nanti pada waktu larangan mudik berlaku, masyarakat ini tidak diperkenankan untuk mudik kecuali mereka memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk begitu. Dan memang untuk persyaratan di masa pengetatan mudik periode
25 April hingga 4 Mei maksud kami, ini memang ada beberapa syarat yang diketatkan begitu. Jika sebelumnya pemberlakuan tes RT-PCR ataupun tes genos ini berlaku 2 kali 24 jam, ini per tanggal 25 April hingga 5 Mei mendatang ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Dan di stasiun Pasar Senen ini juga menyediakan tes genose dan juga tes rapid antigen begitu. Namun memang untuk jam operasional sendiri, Elvira, ini berlaku dari jam 7 pagi hingga pukul 7 malam untuk tes rapid antigen, kemudian pada pukul 7 pagi hingga pukul setengah 8 malam ini untuk tes genose. Dan memang secara garis besar untuk masyarakat yang mengikuti tes genose ini hingga malam hari tadi memang sempat terjadi antrian yang cukup mengular. Ini memang dikarenakan memang banyaknya masyarakat yang ingin mudik sebelum nantinya pada tanggal 5 Mei hingga 17 Mei 2021 ini resmi dilarang ataupun adanya tambahan syarat yaitu SIKM. Dan memang Elvira, tadi saya juga sempat mewawancarai Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa begitu. Ia mengungkapkan bahwa untuk hari ini sendiri di stasiun Pasar Senen ini telah diberangkatkan 9.000 masyarakat atau pemudik yang menuju ke beberapa tempat destinasi favorit, misalkan saja adalah Solo, Semarang, dan Surabaya. Dan memang hingga saat ini walaupun nantinya terjadi lonjakan dari PT KAI Daob 1 ini tidak akan menambah gerbong. Jadi cukup dengan 20 gerbong saja yang nanti disiapkan selama periode mudik Lebaran tahun 2021 ini. Namun pada periode larangan mudik yang akan berlaku pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 ini, nantinya PT KAI Daob 1 ini belum menyediakan atau memperjualbelikan tiket secara resmi. Dan nantinya akan diumumkan kemudian apakah mereka nantinya akan menjual tiket secara resmi melalui website. Dan saya tadi juga sempat mengecek, memang belum ada tiket yang diperjualbelikan untuk periode 5 Mei hingga 17 Mei 2021. Namun kita akan segera nantikan apakah memang nantinya pada tanggal 5 Mei hingga 17 Mei 2021 ini stasiun PT KAI Daob 1 ini tidak akan memperjualbelikan tiket kereta api, ataukah nanti akan memperjualbelikan tiket namun hanya untuk tujuan tertentu, misalnya ada surat izin dinas, lalu juga adanya kepentingan yang urgent begitu. Kembali ke Anda, Elvira. Baik, Adi, terima kasih dari Stasiun Senen. Sebelumnya Bella dari Terminal Pulau Gebang dan Sandra dari Bandara Suta. Terima kasih rekan-rekan laporan Anda malam hari ini.